Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih bisa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati hidup di dunia ini. Dan juga tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, sosok yang menduduki posisi pertama di dalam buku Michael Hart sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Bakti yang memberikan kami tugas yang bisa memotivasi kami untuk tetap belajar mempelajari proses teknik penyiaran televisi, yang dimana kami disuruh untuk membuat video menjelaskan kembali apa yang pernah dipelajari mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin. Dan saya di sini akan memaparkan apa-apa saja yang pernah saya dapat selama mata perkuliahan teknik penyiaran TV ini. Baiklah, sebelum saya memaparkan apa-apa saja yang saya ingat waktu mata kuliah Pak Fadli, maksudnya apa-apa saya yang pernah dipelajari selama mata kuliah Pak Fadli, di sini saya mau terus terang dulu bahwasanya saya belum tahu banyak tentang teknik penyiaran TV dikarenakan proses perkuliahan kemarin itu tidak kondusif, maksudnya tidak maksimal karena sistemnya itu daring. Dan juga saya pada saat perkuliahan kemarin itu saya berada di kampung dan kebetulan saja kami kemarin itu di Masamba terkena bencana, dimana untuk melakukan perkuliahan itu mungkin tidak maksimal karena yang pertama itu kami dihantui kami itu masih waspada, maksudnya kami itu tidak kondusif belajarnya dikarenakan musibah ini, banjir bandang ini yang ada di Masamba. Saya kan berasal dari kota Masamba, dan juga kami dihantui ketakutan banjir susulan, yang dimana saya pribadi tidak terfokus lagi di mata perkuliah di kuliah ini. Jadi mungkin saya hanya memaparkan apa-apa saja yang saya ingat kemarin waktu mata perkuliahan teknik penyiaran televisi. Jadi sebelum saya memaparkan apa itu teknik penyiaran televisi, jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu teknik penyiaran TV. Jadi penyiaran TV itu adalah tidak beda jauh dengan kemarin yang dibahas di perkuliahan sebelumnya, yaitu tidak beda jauh dengan radio. Sama-sama auditif, sama-sama bersifat auditif penyiarannya. Dan tapi televisi ini keunggulannya adalah dia visual, dia menampilkan gambar sekaligus suara. Kalau radio kemarin kan hanya suara, tapi di televisi ini dia juga menampilkan gambar. Jadi seakan-akan penonton, penikmat siaran ini merasa berada di dalam situ jika disiarkan berita acara misalnya film. Jadi kayak seakan-akan bukan di suara dengar, kita langsung lihat di gambarnya. Kemarin itu kami juga sempat membahas di tanggal 2 Oktober kalau tidak salah itu tahun 2020, kami membahas tentang Master Control Room MCR. Master Control Room ini adalah ruang kendalinya siaran televisi yang merupakan ruangan yang berisikan perangkat teknis. Di situ semua alat-alat yang digunakan untuk menyiar, digunakan untuk mengulas sebuah berita acara. Di sini juga ditentukan kapan siaran ini akan disiarkan, iklan ini kapan, jam berapa, bahkan dia semua yang mengatur semuanya. Juga Master Control Room ini sangat penting karena semua materi siaran baik acara secara langsung live atau maupun rekaman di studio atau kejadian yang langsung dari suatu lokasi melalui OB-Van atau mobil siaran melalui Master Control Room dulu, karena ini pusat tempat keluar masuknya
suatu berita acara. Jadi juga ada beberapa alat maksudnya ada beberapa sesuatu yang bisa dilakukan di master control room ini. Yang pertama itu ada yang namanya video tape recording, yang dimana video tape recording ini adalah bagian merupakan tempat penyediaan materi-materi program siaran yang berbentuk tape atau kaset, dan format yang digunakannya ini adalah antara lain HPS, DVD mini, SVHS dan lain sebagainya. Jadi di sana juga itu ada yang namanya studio, di mana studio ini merupakan tempat untuk melakukan rekaman. Misalnya di situ semua ada alat-alat, maksudnya studio, ada kamera, ada green screen, ada lighting, seperti studio pada umumnya. Jadi digunakan untuk membuat sebuah rekaman, recording. Dan juga ada yang namanya siaran langsung, live event. Jadi di master control room ini juga disediakan tempat siaran langsung. Jadi di master control room ini disediakan tempat mengolah siaran langsung, yang dimana artinya di acara berita misalnya presenter pergi ke lokasi, dan di master control room inilah yang diolah, yang mengolah, menempatkan logo misalnya. Tapi di sana juga itu disediakan UV fan, maksudnya tempat mengolahnya itu ada juga yang namanya UV fan, maksudnya mobil. Di situ banyak juga alat-alat penyiaran, tapi tidak langsung disiarkan di situ, harus dikirim dulu ke master control room. Dan juga di sini bisa dilakukan presentasi, merupakan pengendali utama sebuah siaran berlangsung. Bagian ini merupakan pengatur waktu, jadi baik kapan program acara. Jadi di sini orang mempresentasikan kapan waktunya akan disiarkan acara ini, mau disiarkan seperti apa, harus dipresentasikan terlebih dahulu sebelum disiarkan. Juga ada yang namanya master control console. Bagian ini sebagai pemantau alur sinyal audio dan video. Jadi dia yang memantau alur sinyal dan video itu. Maksudnya di master control room ini disediakan itu tadi master control console. Ia yang memantau semua, bagaimana, jangan sampai ada kesalahan teknis di sana, jangan sampai ada, ya begitulah. Dan juga ada yang namanya transfer room atau ruang transfer. Jadi mungkin itu saja yang saya ingat di penjelasan Pak Fadli pada saat itu, dan sedikit juga saya tambahkan apa yang saya tahu. Dan juga kami pernah membahas terkait jenis-jenis kamera dan perlengkapannya. Ada yang namanya kamera pedestal, kamera DSLR, kamera elektronik portable, dan electronic film production. Jadi kayak semacam apa tadi itu kamera pedestal. Kamera pedestal merupakan jenis kamera elektrik. Nggak tahu, saya juga tidak pernah lihat bagaimana kamera pedestal. Saya juga pernah agak lupa juga bagaimana kamera pedestal, penjelasannya Pak Fadli pada saat itu. Jadi dan juga ada yang namanya kamera DSLR. Jadi kamera DSLR ini, maksudnya DSLR ini adalah digital reflection lens. Jenis kamera ini awal tahun 2000-an baru marak digunakan untuk foto still. Dan juga ada yang namanya kamera electric field production. Jadi electric FE ini atau kategori kamera FE yang digunakan untuk produksi program untuk studio. Ini biasa digunakan di dalam studio rekaman, studio berita, atau indoor misalnya multi kamera. Karena ini adalah multi kamera, fungsinya sama dengan kamera pedestal. Jadi hanya saja tidak memiliki pedestal tetapi menggunakan tripod yang ditambah dengan produk tripod. Jadi kamera ini mempunyai tripod, jadi bisa maksudnya tidak goyang, kalau tidak goyang gitu. Ada juga yang namanya kamera elektronik portable.
elektronik memiliki perekam yang digunakan. Jadi perangkatnya ini banyak di kamera elektronik portable ini, banyak perangkatnya. Ada perekam, lightnya misalnya, gimbalnya, tripodnya, lengkap. Dan juga kami pernah membahas terkait penyajian berita. Bagaimana kemudian kita menyajikan berita? Ada yang namanya itu yang pertama itu cut spot reporter cake. Di cut spot reporter cake ini, format ini juga disebut dengan reporter cake atau paket reporter, karena format ini memberikan kesempatan kepada reporter untuk membacakan sendiri laporan yang dibuatnya melalui voice over atau dubbing. Jadi si presenter ini bisa melakukan dubbing, maksudnya dia merekam sendiri dulu, maksudnya kalau live tuh dia rekam sendiri dulu suaranya baru disiarkan nanti. Seperti itu, dubbing, mas Anda tahu dubbing. Dan yang kedua itu ada namanya reader UI. Ya, reader UI. Dalam format ini berita yang disusun oleh reporter atau redaktur seluruhnya dibacakan oleh penyiar berita di studio. Untuk membuat format semacam ini, maka reporter atau produser perlu menetapkan waktu mengenai kapan seorang penyiar berita muncul di layar dan kapan pula gambar visualnya dimunculkan secara penuh. Maksudnya di sini semua diatur. Diatur kapan muncul ini, produser lah dan reporter yang akan semua itu. Nah, kapan dimunculkan ininya, mungkin ada bintang tamu, kapan dimunculkan si bintang tamu ini. Saya kira gitu. Dan juga ada yang namanya non intro. Format non intro hampir serupa dengan reader UI. Tapi dalam format ini semacam ini penyiar tidak muncul di layar TV, tetapi hanya terdengar suaranya. Mungkin rekaman-rekaman yang sudah diambil di TKP itu kemudian yang ditampilkan, tapi menggunakan suara langsung dari studio, bukan suara yang berasal dari di TKP, maksudnya direkam baru bicara, tidak. Maksudnya rekam saja, nanti di studio ditambahkan suaranya. Kira gitu non intro. Dan mungkin hanya itu yang saya tahu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kurangnya apa yang saya ketahui terkait teknik penyiaran TV itu, karena minimnya pengetahuan saya juga tentang itu, dikarenakan pada pembelajaran pada saat itu sangat tidak maksimal kami belajar, terutama kami meraih bersama-sama yang terkena musibah pada saat itu. Dan mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.